Pangapunten ingkang agung kula radi kedalon anggene sowan keranten panci kula mboten badhe dugi asline. Dados kula berangkat saking griya sampun mantun isya pun jam 7:30 atau jam 8 keranten disanjangi niki ngaos. Terus memang bayangan kula nggih mboten kesusu mboten pripun keranten panci kula kinten namung kanca-kanca imab. Terus nggih memang tujuan kula badhe ngaji. Kula mboten kinten nek ternyata panjenengan sami rawuh panjenengan damelaken acara dan lain sebagainya. Terus wau nek kula ngertos nek wonten acarane malah boten teko kula. Tapi kan gak ngerti gak pikir mek ngaji imam, lha ngaji imam niku kewajiban kula nggih kula kudu teko. Kok kula ngertos nek wonten kegiatane kados jenengan-jenengan kula malah gak patek tertarik teko iku wis ben urusane Mas Numan wis ahli kuwi. Kula mboten ngatasi malahan. Terus kula nyuwun agung pangapunten keranten anggen kula sowan sanget anggen kedalon nggih senaosa pedhik keranten niat kula niku wau saking griya ngaji nggih kula namung pengin ngaji badhe niku panjenengan teras kondur mboten napa-napa. Napa kondur sakniki nggih mboten napa-napa kula nggih tenang-tenang mawon. Kula nggih nembe ngerti nek ternyata ngaji niku gak patek padha kambek kancane ngaji niku sahih yani sahihil ibad. Iki waos pun taklif kalian Syekh Nawawi diniati tabarukan jenengan kadung dugi mriki niati ngaji yo ngaji. Sing babagan pidato-pidato makin kulaksane kula serahaken teng MC-ne mawon. MC-ne malah luwih ahli pidato tinimbang kula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah as-sabi'ah. Kula mboten ngertos niki namung nerasaken rutinane kanca-kanca alumni. Dugi-dugi kok pun maqalah as-sabi'ah. Wal maqalatu utawi dawuh as-sabi'atu kang kaping 7. Nek matane namung waqala Umar iku kala ngendika sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu al-buhuru utawi pira-pira segara al-buhuru utawi pira-pira segara ayil muttasi'atu tegese segara kang jembar al-jami'atu kang nglumpukke kang ngumpulke iku arba'atun ana 4 minal anwa'i saking pira-pira warna. Sayyidina Umar mengatakan bahwa ada 4 hal
yang menjadi muara beberapa hal. Al-hawa utawi kademenane nafsu iku bahru dzunubi, segarane pira-pira dosa. Al-hawa utawi kademenane nafsu iku bahru dzunubi, segarane pira-pira dosa. Ai mayalatu nafsi tegese utawi condonge nafsu ila syahawatiha maring pira-pira kademenane nafsi min ghairi talabi syar'i, min ghairi talabi syar'i, saking saliyane penubriye syarak iku jami'un kang ngumpulke li dzunubi maring pira-pira dosa. Wan nafsu utawi nafsu iku bahru syahawati, sekurane pira-pira kademenan. Ayin nafsu tegese utawi nafsu al-ammaratu kang banget perintahe. Ai bisu wahia utawi nafsul ammarah iku allati barang camilu kang condong apa allati ila tabiati maring watak al-badaniyati kang bangsa awak. Wa ta'muru lan perintah apa allati biladzati kelawan pira-pira kaenaan iku jami'atun kang ngumpulke li harakati nafsi maring pira-pira obahe nafsu. Fahiya mongko utawi nafsu iku ma'was syururi, gon ngungsine utawa gon baline pira-pira barang kang ala, wa mambaul akhlaqi lan gon nyumbere pira-pira pakerti adzamimati kang den wada. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa ada 4 lautan yang perlu untuk kita waspadai, untuk kita perhatikan. Ada 4 hal, katakan begitu, yang sangat perlu untuk kita waspadai atau kita perhatikan. Yang pertama beliau buka dengan al-hawa wan nafsu. Al-hawa bahru dzunub wan nafsu bahru syahawat. Nafsu itu apa? Nafsu itu adalah ya kita ini nafsu. Nafsu itu macam-macam maknanya. Tutlaku ala ruh wa ala kaya nisyahsi kullihi, itu nafsu. Tutlaku an nafsu ala ruh. Misalnya nek jenengan tahu krungu Mbah Kanjeng Nabi dawuh walladzi nafsu Muhammadin biyadih, misalnya. Itu biasa dimaknani ruh, nafsu dimaknani nyawa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Atau nafsu, yang dimaksud nafsu siapa? Ya kita ini. Kita ini adalah tempatnya syahwat. Artinya apa? Bahwa kita ini secara basariah, secara organik, tanpa dorongan pihak lain, misalnya dalam hal ini adalah setan misalnya, kita sendiri itu adalah mambaul akhlak az-zamimah wa ma'was syurur. Kita sendiri itu adalah muara dari semua hal-hal yang buruk, muara dari semua budi pekerti yang buruk, yang jelek. Itu kita. Lah ketertarikan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk itu namanya ittiba'ul hawa. Al-hawa itu adalah sebuah kondisi di mana kita memilah semua yang terlintas di otak kita, kemudian kita pilih yang paling menarik-menarik menurut nafsu. Gak ono kangelane, gak ono kekasane, gak ono kelangane. Nah, itu. Ini semua membuat kita kemudian mudah sekali untuk terperosok dalam sebuah kemaksiatan yang berujung dosa. Apalagi nafsu. Makanya sebetulnya kalau kita biasa membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jauh lebih penting untuk kita selalu mewaspadai diri kita sendiri. Tidak ada yang paling celaka, yang paling jahat untuk membuat kita terperosok dalam
neraka yang paling dalam kayak otak kita sendiri, kayak pikiran kita sendiri, kayak diri kita sendiri. Makanya disebutkan iyyaka wan nafsa la ta'man ghawailaha fa inna nafsa akhbasu min sab'ina syaitana, bahwa yang paling penting untuk kita waspadai itu adalah keinginan kita sendiri, nafsu kita sendiri. Misalnya al-hawa, hawa nafsu kita itu membuat kita memilih untuk tidak mengeluarkan sesuatu dalam rangka tasadduk, dalam rangka berbagi. Hawa nafsu kita, normalnya kita sebagai manusia itu gak pengen lamun entuk 1.000 kemudian kita bagi yang 30.000, yang 20.000, apalagi sampai 50.000 bahkan lebih. Itu hawa nafsu kita. Cuma mengerikannya nafsu, kadang-kadang nafsu itu juga punya kemampuan untuk melakukan satu dramatikal yang sangat mengerikan. Sudah, walaupun kamu nggak tertarik untuk bersedekah, keluarkan saja. Nanti akan datang pujian-pujian bahwa kamu orang yang dermawan, bahwa kamu orang yang baik, bahwa kamu orang yang peduli akan lingkungan, bahwa kamu orang yang memiliki kepekaan akan masyarakat sekitar. Nah, ini nafsu. Itu nafsu semua. Naluri kita, otak al-aqlus salim kita mengatakan bahwa ketika ada keluarga atau tetangga yang kesulitan, naluri kita itu pengen nolong. Yang nahan itu semua itu hawa. Gak usah ditolong, itu bukan tanggung jawab kamu, itu tanggung jawabnya Pak Lurah, tanggung jawabnya Pak Camat, tanggung jawabnya Pak Bupati, tanggung jawabnya Gubernur, bukan kamu. Ngapain kamu repot-repot? Itu hawa. Kira-kira begitu. Dan ini semuanya sangat punya kemampuan mengantarkan kita kepada satu kesalahan, dan lebih-lebih bisa jadi sebuah kemaksiatan. Wal mautu terusane iki, wal mautu utawi mati iku bahrul a'mari, segarane pira-pira umur, iku bahrul a'mari birai kelawan ro, ayil mautu tegese utawi mati iku jami'un kang ngumpulke lil a'mari maring pira-pira umur. Wa fi nuskhatin lan iku ing dalam nuskhah kang weneh, yakni salinan kang weneh, artinya kitab yang lain maksudnya, mungkin di cetakan yang lain atau di redaksi yang lain, bahrul a'mali utawi lafad bahrul a'mal bilami kelawan nganggo lam, fahiya mongko utawi ya Allah nuskhah bahrul a'mal iku kaqauli ba'dihim al mautu sundukul amal, al mautu utawi mati iku sundukul amali, petine amal, iku sundukul amali, petine amal. Walhasil kematian kalau itu menggunakan nuskhah yang melafatkan bahrul a'mar, lautan umur, kalau dimaknani jami'il a'mar berarti kantong umur, yang mengantongi, yang membatasi umur kita itu adalah kematian. Kalau menggunakan nuskhah yang menggunakan kata alam dari bahrul a'mal, maka kematian adalah bank daripada amal-amal yang sudah kita lakukan, atau mungkin amal-amal yang kita tinggalkan atau yang tidak sempat kita lakukan. Wal qabru utawi kuburan iku bahrun nadamati, segarane pira-pira kagetunan. Ayil barzahu tegese utawi alam barzah, al fasiru tegese alam kang misah bainad dunya ing dalam antarane donya wal akhirat lan akhirah, iku jami'un kang ngumpul kili anwa'il ghumumi maring pira-pira warnane pira-pira kasusahan, allati yatamanna kang ngarep-ngarep sapa sahibuha wong kang duweni al ghumum, anaha ing sak tenane al ghumum iku la jaqau ora tumibu apa al ghumum.
Dua yang terakhir tadi kan mengatakan bahwa lautan itu 4. Yang dua yang terakhir, al maut bahrul a'mar wal qabru bahrun nadamat. Kematian, mati itu piye ya? Mati itu sebuah hal yang selalu kita hindari, coba kita antisipasi, tapi itu tidak mungkin untuk kemudian terrealisasi. Sehebat apapun dokter yang menangani kita, sehebat apapun tabib yang sedang merawat kita, kalau yang namanya mati itu datang, maka ya wis koyo ning Quran kae, apa kae? Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan Muhammad kepada umatmu, kematian yang selalu kamu hindari itu pasti akan ada masanya, dia kemudian menjemput kita semua. Utawa ayat apa guys? Ya Allah, aynama takunu yudrikumul maut. Kamu mau berada di mana saja, kematian itu pasti akan datang. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Walaupun mungkin rumah kamu sangat luar biasa hebatnya, kamu pasang baja, beton, macam-macam, tetap kematian pasti akan menjemput. Kematian itu, makanya benar nih. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Permasalahannya itu adalah faturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Permasalahannya itu ada bukan masalah matinya, tapi permasalahannya itu karena kita semua ini pada akhirnya setelah mati dikembalikan kepada Allah Sang Pencipta, kemudian di sana Allah akan menayangkan semua kelakuan kita. Itu masalahnya, dan kita harus bertanggung jawab atas itu semua. Sajane nek mati kok cara mati tenan kok wis bar kuwi mati wis gak apa-apa jane yo gak masalah. Permasalahannya ya piye ya? Mati sama dengan mempertanggungjawabkan semua perilaku kita. Kama tajinu tudan. Makanya ono dawuh al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut fakun kama syi'ta fakama tajinu tujan. Sekecil apapun kebaikan yang pernah panjenengan lakukan tidak akan pernah dihapus dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, keburukan sekecil apapun yang pernah panjenengan lakukan itu tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Dan Allah tidak pernah melepaskan satu cuil kelakuan kita apapun. Kamu bebas, selama hidup itu bebas. Kamu pengen baik monggo, pengen berperilaku buruk monggo, tapi fakama tajinu tujan. Sebagaimana kamu berperilaku, sebegitu pula lah kamu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah mati dilebokno barang panggonan sing jenenge kuburan. Wal qabru bahrun nadamat. Di kuburanlah kemudian kita akan menyesali semua hal-hal baik yang tidak sempat kita lakukan atau malas kita lakukan atau bahkan kita jauhi, dan juga akan menyesali berapa banyaknya dosa-dosa yang harusnya kita hindari tapi malah kita lakukan dan kita rutini. Nah, itu makanya al-qabru ayil barzah ayil fasil baina dunya wal akhirah, tempat dimana kita hanya akan menangis menyesal. Kenapa nyapa mbiyen gak ngono, nyapa mbiyen aku kok gak ngene, nyapa mbiyen aku kok gak ngene. Ya Allah, paling pol apa kae ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Mbok kalau ditunda barang sehari matinya, coba saya dibangunkan sehari saja, saya pasti akan berusaha menjadi orang yang sholih. Saya akan bersedekah, saya akan berbagi, saya akan begini, saya akan begitu. Ya itu, makanya kuburan adalah tempat di mana kita akan sangat menyesal. Entah menyesali kesalahan-kesalahan kita atau menyesali kebaikan-kebaikan yang tidak sempat untuk kita lakukan. Muga-muga paringi husnul khatimah. Abet pancen. Ya Allah. Insyaallah. Wal maqala utawi dawuh asaminatu kang kaping 8 iku an Utsman sang Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Wajadtu nemu ingsun halawatal ibadati ing manis ibadah fi arba'ati asya ing dalem papat pira-pira perkara. Menurut Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu, yang membuat kita ini merasakan ibadah secara nyaman gini Pak, awake dhewe iki Islam walaupun ya belum tentu muslim juga, karena al muslimiku man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa kita berislam iya, KTP kita Islam iya, tapi kemudian apakah kita benar-benar muslim sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lambuh kuwi. Mereka di antara al-muslim itu adalah untuk masuk muslim itu minimal man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bagaimana mulut kita, tangan kita, keberadaan kita ini loh, bukan merupakan satu gangguan untuk orang lain. Keberadaan kita bukan masalah bagi orang lain. Syukur-syukur keberadaan kita adalah sebuah kemanfaatan bagi yang lain. Nah, itu baru pantas ngaku nek awake dhewe iki wong muslim. Meningkat ketika seorang muslim beribadah ya sebagaimana kita, karena kita ini hanya yos mergo kanca-kancane Islam terus etok-etok maca Islam ngono apa piye yo gak pate paham, kita akan menjadi pribadi yang cukup tidak nyaman kalau melakukan suatu ibadah. Kita tidak mampu menemukan manisnya ibadah. Sampean mungkin pernah dengar bahwa kekasih Allah Subhanahu wa taala bisa membaca Al-Qur'an seharian penuh, bisa bermujahadah semalaman penuh, bisa berpuasa setahun penuh dan lain sebagainya. Kenapa mereka semua istiqomah untuk itu? Berbuat baik kok selalu, kalau kadang-kadang baik, ya itu kita. Berbuat baik kok selalu, faktornya apa? Masalahnya apa di sana itu? Gini loh Pak, sampean kok gak paham-paham maksudku? Sampean kui, saya sering contohkan, halawatil ibadah itu contohnya gini, misalnya kayak kamu main HP atau kayak kamu lihat bola, itu nyaman mana dengan waktu yang sama kalau dibandingkan dengan kamu lihat HP dalam rangka tadarus, dalam rangka mutolaah, dalam rangka kamu ngaji, dalam rangka kamu meningkatkan keilmuan. Wes gini, buka HP dalam rangka ndelok TikTok, kambe buka HP dalam rangka ndres podo-podo sak jame, iku neng ati tenang di. Aniku maksudku loh. Lah ternyata kita malam ini dikasih solusi sama Sayyidina Utsman supaya kita ini merasakan kenyamanan, kebahagiaan ketika kita melakukan satu peribadatan. Itu caranya kata beliau ada 4. Yang pertama awaluha iku fi ada'i faraidillahi dalam nekani pira-pira kewajibane Allah. Ya siriha yo gampange faraid wa asiriha lan angele faraid. Yang pertama adalah totalitas kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada kita. Entah itu yang bersifat rutin, sing rada gampang-gampang contohnya kaya apa lah apa, misalnya kaya poso, kaya salat, kaya apa. Atau yang mungkin sulit, misalnya kayak jihad, orang pati enek, misalnya hijrah, harus meninggalkan keluarga, meninggalkan semuanya dan lain sebagainya. Combien ya, bahkan Nabi maksudnya, di mana semua sahabat rata-rata sudah memiliki keluarga, memiliki harta, kemudian harus ditinggalkan untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, meninggalkan kota Mekah sebagai tanah airnya, itu kan cukup berat itu.
Wong awake dhewe trimo kon sekolah beda kecamatan angel ra karuan. Apa meneh kok sampai ninggal semuanya. Li la kalimatillah au litakuna kalimatullahi hiyal auliya. Berat. Tapi kesiapan kita, loyalitas kita, totalitas kita ketika melakukan kewajiban-kewajiban entah itu bersifat primer atau yang lain, itu ternyata pelan-pelan mampu membuat kita mampu merasakan halawatil ibadah, mampu merasakan ibadah secara nyaman, tenang, enak. Tuman ibadah. Saman tahu gak, nangis isu-isu nesu-nesu kuwabeh gak pas hanya karena ketinggalan sholat witir tadi malam. Saman pernah apa tidak tahu-tahu semuanya kita anggap salah, semuanya tidak tepat, semuanya nggak enak, mangan gak doyan, nangis tok mek gara-gara ketinggalan 2 rakaat di malam hari. Tahu gak ngono? Waduh berarti sian. Nah arep dadi wali waduh awakmu. Oke, nah itu dilatih. Artinya ketika tukhuli waktu sholah misalnya ada satu antusiasme untuk kemudian segera mengangkat bokong kita dari tempat duduk kita, walaupun hanya sekedar toto-toto arep nang jeding, ngadeg songko kursi kita untuk ke belakang mau ke jeding, walaupun uang sampai teko mburi ndelok ning pawon ono panganan lungguh maneh. Tapi ada satu gerakan bahwa aslinya aku mau ini arep wudu, arep ndang sholat, arep budal nang masjid, ono ada semacam ngerayu Tuhan dengan menganggap bahwa acara Tuhan adalah sebuah hal yang sangat penting, senajan kita gampang terganggu. Contohnya yang ngono kuwi wis ngadeg moro-moro HP-ne muni lungguhne, tapi maksa ngadeg li ajlillah, li shalah, lil wudu, listi'adadi shalah, itu nilai Pak. Niatul mar'i itu khairum min amalihi. Kadang-kadang satu niatan kita walaupun mungkin kita belum bisa mengamalkan, misalnya lamun tahu duwe gak duwe apa-apa, kemudian ada tetangga kita haji atau umroh atau bersedekah atau mewakafkan sesuatu, kemudian dalam hati kecil kita, no nek aku nek diparingi tanah sakmono akeh aku yo insyaallah aku iso melu-melu wakaf, aku yo insyaallah iso melu-melu nyumbang, insyaallah aku iso budal haji, aku insyaallah iso budal umroh kaya wong iku. Belum berangkat tapi pahala haji, pahala umroh, pahala berbuat baik itu sangat mungkin untuk kemudian dihadirkan kepada kita. Niatan adik gak ngelakoni, mereka gak mampu, tapi yo merealisasikan niatan itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Saya setuju, berat tenan. Kalau mau coba buatin jaga reputasi itu kan ngerti yang tentang apa mulai kalau lo tenan nih yakin kok coba aku itu gak teman-teman gampang mau syuting ini balik aku, karena itu sudah melanggar perjanjian. Yang boleh panggil saya itu teman-teman imam untuk ngaji, aneh-aneh itu. Tapi mau aku ya untuk teratapan kuabe aku tas medun tok mau syuting. Aku mesti diprotes wong iki. Sidqul wafa itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya takok ya awakmu. Kaya mau kak omong nih, lamun tuh awakmu aku sok diparingi rezeki, aku haji. Aku diparingi rezeki kaya wong kuwi, wah aku sedekah. Wah iki bangun masjid lamun tuh aku paringi rezeki, kae wangi bangun masjid iki. Tapi apakah kemudian ketika uang itu benar-benar ada kamu lakukan? Lagi ya, nggih ya. Ayo saiki, wis to, pokoke tanahku sesuk blanti anu iki payu, tanahku laku, wis insyaallah 50% kanggo madrasah. Payu tenan, ditokno tenan boy. Ya kata kau ya kamu gak pengen umroh ta? Iki ono umroh murah, gak pengen umroh.
Yes, muga-muga lah engko nek pedaku payu, aku budal umroh. Payu tenan pedhe. Situ wae. Ah itu namanya sidqul wafa, dan itu tidak mudah, itu berat. Pengen api itu akeh, tapi merealisasikan kepinginan api itu berat. Dan tidak semuanya. Aku kan semua yang kasih contoh sama teman-teman. Aku biasa masjid ya Pak, masjid ono kotak melaku, Jawa tuh, 50.000 ya, 50.000. Bahasan cedek ngerogoh sak, ono 20.000, ono 10.000. Iki sido 50.000 apa sido 10.000? Lek kuwi nemu 2.000, sing didek ini ndi? Itu enggak mudah. Enggak mudah. Berat loh Pak. Angkat itu gampang, wangel Pak. Apa yang kita sampaikan bahkan hanya sekedar niatan saja itu belum tentu. Berat. Itu yang pertama. Asadi iku fijtina bi maharimillahi indal ngedoi biro-biro keharamane Allah. Kesiapan kita untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sohiriha iyo cili'e maharim wa kabiri halan gedine maharim. Mau kecil mau besar enggak ono Pak. Sakjane cara wong tasawuf dosa cilik ku gak ono. Dosa ya dosa ngono to ae. Dosa kuwi adalah sebuah pelanggaran yang nyolok yang nyata kepada Tuhan. Bedani pangeran iku gak ono cilik kalau gede. Asli nih, sekali bedani ya bedani ae. Wong jelas-jelas barang sing dilarang pangeran. Maka kalau menurut ahli tasawuf sebetulnya tidak ada. Dosa kecil, dosa besar semuanya gede. Wong kita berarti di saat yang sama merasa bahwa ada pengawasan Tuhan yang melemah untuk dosa-dosa kecil. Ada balasan Tuhan atau ada satu situasi di mana Tuhan sebetulnya nggak serius melarang itu. Coba bayangkan kita punya perasaan bahwa Tuhan gawe-gawe utawa guyon gak patek serius untuk melarang itu, kemudian melahirkan satu namanya dosa kecil. Gak ono Pak, aslinya gak ono aslinya. Makanya kenapa kemudian ulama kita mengatakan ijtinabus sayyi'at aula min iktisabil hasanat. Ijtinabus sayyi'at aula min iktisabil hasanat. Daripada sampean repot-repot pengen ngelakoni barang-barang sing apik dan berat-berat, luwih apik pastikan sampean meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu saja dulu. Daripada kakean ibadah sunat, daripada kakean aurat, kakean azkar, kakean opo lah opo, pastikan tidak ada pelanggaran yang kemudian kita lakukan. Cepat dadi wali ini, positif, cepat pol dadi wali ini. Dawe Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, aku malah heling. Man sarahu ayasbiqa ad-da'ib al-mujtahid falyakufa nafsahu 'anil dzunub wal khati'at. Siapapun di antara kita pengen sejajar dengan orang-orang yang tekun beribadah atau bahkan di atas mereka, gampang, falyakufa nafsahu 'anil dzunub wal khati'at. Pastikan dirinya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kita sudah mulai punya kemampuan untuk tidak melakukan barang-barang yang dilarang pangeran, maka halawatul ibadah akan datang dengan mudah. Wasalis fil amri bil ma'ruf wabtigha'i sawabillah wa rabi' fin nahyi 'anil munkar wal ittiqa' min ghadabillah. Yang ketiga dan keempat adalah amar ma'ruf nahi anil mungkar. Pun kak singkat mohon kangen iki wis bengi, wis suwi, wis pokoke ngono kuwi. Sama nek pengen untuk merasakan halawatil ibadah, maka diantaranya adalah tetap berani ngomong yang benar itu benar, yang salah itu salah. Wis pokoke ngono kuwi.
kuntum khaira ummatin uhrijat linnas, iku faktore kan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keberadaan kita ini sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, faktornya karena umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu punya kesiapan untuk menasihati yang lain, untuk mengingatkan yang lain walaupun dirinya ya belum lurus-lurus amat. Makanya jenengan-jenengan yang kebetulan pengen nasihati temannya atau saudaranya, nggak usah nunggu jenengan suci, ngapain? Sami mawon kula min asli ya rada mikir, aku diundang wong kon ngaji, kon nasihati apa kon nyapa, lah wong aku dhewe ruwet kok malah kon nasihati. Tapi gak pikir-pikir, wong aku yo ngaji, aku tahu krungu, khudh bi ilmi wa in qassartu amali yanfa'ka ilmi wa la yadurruka taksiri. Kalau ada yang bermanfaat dari apa yang saya omongkan, ambil. Sama gak usah sibuk dengan kekurangan saya atau ketololan saya. Ngapain kamu ngurusi itu? Tapi kalau ada yang baik, ambil. Khudh ma sofa wa da' ma qadar. Karena mungkin ada di antara kita belum bisa baik, tapi pengen lingkungannya baik. Akhirnya dia banyak nasihati orang, walaupun dia sendiri sebetulnya belum bisa lakukan itu. Tidak apa-apa, ngapain? Nah, daripada neraka bareng-bareng, kan mending enek sing upaya. Ada yang berupaya untuk kemudian yo neraka gak kabeh lah minimal. Ah iku amar ma'ruf nahi 'anil munkar, tapi ya tetap ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, bahwa harus cukup keilmuan untuk kemudian panjenengan melakukan suatu ajaan kebaikan. Karena ya Allah, man abadallaha bijahlin kana ma yufsidu aksara mimma yuslihu. Semua keinginan baik yang mungkin kita lakukan, yang mungkin kita inginkan kita bangun, tapi kalau bangunan dasar kita adalah ketololan, awake dhewe gak pate ilmiah, awake dhewe pancen ya goblok lah segampangane ngono ya. Jadi mau syuting lho, aku kadang-kadang ya wedi ngomong. Wis pokoke awakmu goblok kok njajal pengen dadi wong apik. Goblok tapi pengen apik, iki masalah. Karena aktsaru ma yufsidu aktsara mimma yuslihuhu. Nanti yang dihasilkan atau yang kamu hasilkan lebih sering yang buruk daripada yang baik. Karena kamu sendiri nggak tahu sebetulnya mana itu baik, mana itu buruk. Makanya mugi-mugi barokah awake dhewe nderek ngaos niki, maos kitab-kitab para masyayikh khususnya Syekh Nawawi Al-Bantani niki, mugi-mugi kula panjenengan sedaya, anak-anak kula panjenengan sedaya didadosaken lari-lari sing remen ngaos, lari-lari sing purun ngaos, lari-lari sing mugi-mugi dipun tata kalian Allah Subhanahu wa taala. Lan niki kuatah ingkang dipun slameti, mugi-mugi sedaya dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala, keberkahane lumeber dhateng kula panjenengan sedaya. Ya apapun insyaallah uzkuru mahasina mautakum, kita ini harus selalu berupaya untuk membangun satu husnudzon kepada para pendahulu kita, apalagi beliau-beliau nyata-nyata adalah minas sulaha, minas salihin, minal aulia al arifin. Maka penting untuk kemudian kita melakukan satu nopo nggih, tabaruk, satu langkah kecil untuk mencoba menuju Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan beliau-beliau semua. Mugi-mugi semua yang kita lakukan dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala, panjenengan sedaya barokah para masyayikh, barokah para kekasih Allah Subhanahu wa taala, tansah pinaringan gampil sedayane, dipun paringi sehat zahiran wa batina, lan mugi-mugi sedaya keluargane dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala. Kula namung saged matur niku, kula nyuwun agung pangapunten dhateng sedaya mawon kanca-kanca. Kula nggih nderek entuk nyuwun nyuwun ndongaaken mugi-mugi kanca-kanca alumni IMAP niki, kanca-kanca alumni saking Ploso niki panjenengan ndongaaken mugi-mugi estu-estu saged khidmah kanthi sae, saged kompak, saged rukun, kemudian mampu mensyiarkan
warna-warna Simbah Kiai Jazuli datang wilayah-wilayah Gresik dan sekitarnya. Kula ngapunten ingkang agung akhiran walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.